Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davas Adam Pratomo akan menjelaskan tentang Islam, the way of life. Sebelum itu, puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya saya dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nini Nadiro MPD sebagai dosen mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam materi ini. Saya menyadari bahwa dalam materi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Maka dari itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan materi ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Sebelum menjelaskan dengan kompleks, apa itu Islam, the way of life, saya akan menjelaskan apa itu Islam. Islam merupakan suatu agama bagi umat manusia yang mengatur cara hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Islam mengajarkan sentuh manusia harus bermasyarakat, tunjang-menunjang, topang-menopang, dan tolong-menolong, antara satu dan lainnya. Kedua cara hidup tersebut mempunyai hubungan sangat erat, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Diperlukan adanya keseimbangan dalam cara hidup tersebut. Islam menuntut setiap manusia bekerja keras guna mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Kita lanjut ke tujuan dan manfaat. Tujuan dari materi Islam, the way of life ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga pedoman hidup dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang telah diatur sejak zaman Rasulullah SAW hingga generasi berikutnya dari umatnya. Manfaat yang dapat diperoleh dari penerangan materi Islam, the way of life ini dapat berguna untuk membuka mata orang Islam tentang moral dan nilai-nilai kehidupan yang harus dipegang oleh umat Islam. Hal ini membantu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai, praktik, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pemahaman tersebut, dapat membantu mengurangi prasangka, stereotip, dan kesalahpahaman tentang agama Islam. Tujuan dari penerangan materi ini juga adalah untuk mendorong orang-orang untuk merenungkan nilai Islam tentang kejujuran, keadilan, dan kasih sayang, sehingga mereka dapat mengubah sikap dan perilaku mereka secara positif, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Lanjut ke pemeran utama dalam penerangan materi ini adalah Islam, the way of life. Ciri utama Islam, the way of life adalah tidak mengakui adanya konflik, bahkan tidak adanya pemisahan yang signifikan antara kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi. Ia tidak membatasi dirinya hanya pada penyusunan kehidupan spiritual dan duniawi. Ia tidak membatasi ulang. Lanjut ke pemeran utama dalam penerangan materi ini adalah Islam, the way of life. Ciri utama Islam, the way of life adalah tidak mengakui adanya konflik, bahkan tidak adanya pemisahan yang signifikan antara kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi. Ia tidak membatasi dirinya hanya pada penyusun kehidupan spiritual dan moral manusia dalam arti kata yang terbatas. Wilayah kekuasaannya mencakup keseluruhan kehidupan. Ia ingin membentuk kehidupan individu dan tatanan sosial dalam pola yang sehat, sehingga kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar dapat didirikan di bumi, dan agar adanya perdamaian, kepuasan, dan kesejahteraan dapat memenuhi dunia seperti air memenuhi lautan. Allah yang Maha Pencipta, Penguasa, dan Menguasa seluruh alam semesta telah menciptakan manusia dan memberinya tempat tinggal, sementara di bagian kerajaan yang luas atau angkasa yang dapat dikenal sebagai bumi, Allah telah mengaruniai manusia dengan kemampuan berpikir, memahami, dan memberinya kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Manusia juga telah diberikan kebebasan berkehendak dan memilih serta kekuasaan untuk menggunakan sumber daya dunia sesuai keinginannya. Singkatnya, manusia telah diberikan semacam otonomi ketika ditunjuk oleh Allah SWT di bumi
sebagai penerus makhluk-makhluk yang menghuni sebelumnya. Sebelum memberikan bumi kepada manusia, Allah dengan jelas menyatakan kepadanya bahwa hanya Dialah Tuhan, penguasa dan kekal. Dengan demikian, seluruh alam semesta dan seluruh makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia, harus berserah diri kepadanya saja. Manusia tidak boleh menganggap dirinya benar-benar bebas dan harus mengetahui bahwa bumi ini bukanlah tempat tinggalnya yang permanen. Cara hidup Islam didasarkan pada pendekatan Islam yang unik dan konsep khusus tentang tempat manusia di alam semesta. Oleh karena itu, penting memiliki pemahaman yang jelas tentang Islam the way of life sebelum membahas sistem moral dan sosial. Lanjut ke submateri kita kali ini, kehidupan dan moralitas. Pandangan Islam menyatakan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah SWT. Dialah yang menciptakannya dan dialah satu-satunya penguasa dan memelihara yang tiada tandingnya. Seluruh alam semesta berfungsi di bawah perintah ilahinya. Dia maha bijaksana, maha perkasa, maha mengetahui. Dia subuh dan kudro, yaitu bebas dari segala kecacatan, keliruan, kelemahan, dan kesalahan, serta suci dalam segala hal ketuhanannya, bebas dari keberpihakan dan ketidakadilan. Manusia adalah makhluknya, subjek dan hambanya, serta dilahirkan untuk mengabdinya dan mengabdinya. Jalan hidup yang benar bagi manusia adalah hidup dalam ketaatan seutuhnya kepadanya. Manusia tidak berpihak menentukan cara beribadah dan ketaatan. Allah lah yang memutuskan hal ini. Allah telah mengangkat nabi-nabi dari waktu ke waktu untuk membimbing umat manusia dan menurunkan kitab-kitabnya melalui mereka. Kewajiban manusia adalah mengambil pedoman hidupnya dari sumber bimbingan ilahi ini. Manusia bertanggung jawab kepada Allah atas segala tindakannya dalam hidup. Waktu pertanggungjawabannya adalah di akhirat dan bukan di dunia. Singkatnya, kehidupan duniawi sungguh merupakan kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian besar itu. Dalam kehidupan ini, segala upaya manusia hendaknya dipusatkan pada tujuan memohon keridhaan dan keberkahan Allah di akhirat. Selama ujian ini, setiap orang bertanggung jawab atas segala keyakinan dan perbuatannya. Ia dengan segala kemampuan dalam potensi sedang diuji akan ada penilaian yang tidak memihak atas perilakunya dalam hidup oleh makhluk yang menyimpan catatan yang lengkap dan benar bukan hanya tentang gerakan dan tindakannya serta pengaruhnya terhadap semua yang ada di dunia, mulai dari titik debu terkecil hingga gunung yang paling tinggi. Namun juga catatan lengkap tentang gagasan, perasaan, dan niat terdalamnya. Lanjut ke materi selanjutnya, kesetaraan umat manusia. Allah menciptakan pasangan manusia untuk mengabarkan awal kehidupan umat manusia di bumi, dan semua orang yang menghuni dunia saat ini berasal dari pasangan ini. Untuk beberapa waktu pada tahap awal, keturunan dari pasangan ini tetap menjadi suatu kelompok yang memiliki suatu agama dan berbicara dalam bahasa yang sama. Ada sedikit atau tidak ada perbedaan di antara mereka. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah mereka, keanekaragaman dan pertumbuhan mereka terbagi menjadi beberapa suku, bahasa, dan kebangsaan. Bahasa mereka menjadi berbeda, cara berpakaian mereka bervariasi, dan cara hidup mereka juga menjadi berbeda satu sama lain. Semua perbedaan ini dikatakan sebagai tanda-tanda dari Allah. Mereka memang ada di dunia realitas. Oleh karena itu, Islam mengakui hal-hal tersebut sebagai fakta. Pendekatan ini tidak berupaya menghapuskan atau mengabaikannya, namun menegaskan bahwa keunggulannya terletak pada cara untuk membedakan satu dari yang lain. Namun, prasangka yang muncul di kalangan umat manusia akibat perbedaan bentuk pengelompokan dan organisasi berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, kebangsaan, dan lain-lain tidak disetujui oleh Islam. Islam memandang segala pembedaan kelahiran,
amin tinggi dan rendah, golongan atas dan bawah, penduduk asli tanah dan orang asing sebagai wujud kebodohan mereka. Ia menyatakan bahwa semua manusia di dunia ini berasal dari orang tua yang sama, dan oleh karena itu status mereka sebagai manusia adalah sama. Kita lanjut ke yang terakhir gitu, kesimpulan dari penjelasan yang saya bahas di sebelumnya adalah bahwa Islam sebagai pandangan hidup telah banyak mengalami adaptasi yang signifikan dalam menghadapi sistem moralitas dan sosial di dunia ini. Adaptasi Islam terhadap konteks sistem moralitas dan sosial mencakup kehidupan umat manusia. Beradaptasi dengan perubahan sosial seperti peran gender, kasta, kebangsaan, dan ras yang saat ini masih menjadi permasalahan kehidupan sosial. Masyarakat saat ini tidak melanggar prinsip hukum Islam. Selain itu, Islam berperan penting dalam membentuk perilaku individu melalui ajaran etika dan moral yang sehat. Ajaran-ajaran ini memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana seharusnya individu berperilaku dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti hubungan sosial, moral, dan tanggung jawab atas tindakan seseorang secara keseluruhan. Islam sebagai pandangan hidup tetap relevan dengan konteks sosial kontemporer dan mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Dalam menjaga nilai-nilai inti agamanya sekaligus memahami dan menyikapi dinamika permasalahan saat ini. Islam senantiasa memberikan tuntunan dan makna bagi individu dan masyarakat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton, telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Deva Sadam Pratomo, izin undur diri.